Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka tidak suka, alhamdulillah kita telah dihadirkan oleh Allah bersama-sama dengan orang-orang yang beriman yang lainnya di dalam satu majelis ini, majelis yang mulia, satu syariat yang telah diberikan tuntunannya melalui Rasulullah SAW, yakni kita berhasil untuk mengalahkan hawa nafsu kita untuk berangkat bersama-sama menuju sholat Jumat berjamaah. Sudah barang itu ini adalah merupakan karunia yang besar dari Allah SWT. Oleh karena itu, janganlah kita merasa sekali-kali bahwa semua amal soleh yang kita lakukan ini adalah semata-mata karena kemampuan kita. Tetapi itu semua atas kehendak Allah SWT. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Karena dengan beliaulah akhirnya kita diperkenalkan oleh Allah dengan satu syariat. Satu syariat yang luar biasa, yang sifatnya adalah syumuliyah wal mutakamilah, yang sempurna dan menyeluruh. Para research teologi, para peneliti tentang agama mengatakan bahwasanya hanya ada satu agama dan kepercayaan yang sempurna dan menyeluruh adalah al-Islam. Sekalipun para research itu kemudian berakhir dengan turunnya hidayah Allah atau tidak, itu bukan urusan kita. Tetapi data objektif menyebutkan bahwasanya mereka mengakui Islam adalah ajaran yang utuh dan sempurna. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu kesempurnaan dari ajaran kita, Allah SWT syariatkan kepada kita saat ini, yaitu dengan datangnya bulan Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang penuh barakah, sebagai sarana bagi kita untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Biasanya kalau orang-orang manajemen atau orang-orang kantoran mengatakan bahwa meningkatkan kapasitas itu adalah kemampuan di dalam kinerja. Tetapi jarang sekali orang mengatakan bahwasanya peningkatan kapasitas itu adalah kapasitas ruhiyah. Ma'asyiral muslimin, mungkin barangkali kalau Allah itu tidak menurunkan syariat Ramadan kepada kita, habislah keimanan kita kira-kira. Mari kita lihat bagaimana tidak. Dari waktu ke waktu, masjid-masjid kita tidak semakin ramai, semakin sepi, berbanding terbalik dengan tempat-tempat hiburan, tempat-tempat kafe, tempat-tempat yang menyenangkan. Seolah-olah kehidupan hedonis sudah menguasai kehidupan manusia, hingga akhirnya memberikan kecenderungan kepada anak-anak muda kita lupa pada Rabbnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dengan adanya bulan Ramadan ini setidaknya akan memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita mengenal Ramadan, biasanya istilahnya dengan sebutan yang lain. Syahrul Siyam, ada Syahrul Quran, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ada Syahrul Qiyam, karena di dalamnya ada salat tarawih dan lain sebagainya. Syahrul Sadaqah dan lain sebagainya. Tetapi jarang orang yang tahu bahwa Syahrul Ramadan itu sebenarnya adalah Syahrul Tarbiyah, bulan pembinaan, bulan tempaan bagi kita sebagai seorang yang mengaku dirinya telah bersyahadat. Ma'asyiral muslimin, berapa banyak orang yang mengaku dirinya status di dalam KTP-nya Islam, tetapi hari ini mereka tidak melakukan saum di bulan Ramadan.
dan tidak ada alasan yang jelas, tidak sabar, tidak mariun, tidak sakit dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin, mari kita bersama-sama untuk memikirkan lebih dalam kira-kira apa hikmah dari Ramadan ini yang kita jadikan sebagai refleksi untuk diri kita. Kira-kira tujuannya apa? Kalau Allah SWT memberikan satu istilah umum di akhir ayat dari surat Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah outcome-nya. Manfaatnya sebenarnya yang diharapkan oleh Allah adalah selepas bulan Ramadan, hamba-hamba yang beriman itu menjadi takwa derajatnya. Kenapa demikian? Karena takwa adalah merupakan derajat yang tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu adalah merupakan suatu statement yang umum. Lalu bagaimana menjadi pribadi muslim setelah adanya bulan Ramadan itu? Yang pertama, ma'asyiral muslimin, seorang muslim itu harus memiliki good faith, memiliki akidah yang lurus, akidah yang tidak bengkok, yang hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah-ilah yang lain. Mungkin ada teman-teman yang meniatkan kalau mau puasa itu di kalimat terakhirnya adalah narinawa itu, kemudian terakhir ditutup dengan lillahi ta'ala. Ya, hanya Allah. Kenapa Pak tidak lil uli amri minkum atau tidak lil siapa gitu, tetapi lillahi ta'ala. Bagi kita yang tidak melafalkan tentu sudah barang tentu kita niat di dalam hati kita. Itu kalau seandainya dirubah bahwa puasa tidak untuk Allah, maka tidak akan pernah diterima. Ini satu pelajaran berharga. Maka bagi siapapun di antara kita yang melakukan puasa bukan karena Allah, sudah bisa dipastikan maka Allah akan menolaknya. Kata Allah lah, berpuasalah sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Apa ada? Ada. Berapa banyak pejabat-pejabat yang karena wah besok mau ada momentum, kita mau diajak bukber nih sama Pak Pimpinan, semoga sama gubernur atau siapa atau sama wali kota. Wah besok kalau saya tidak puasa saya malu. Akhirnya puasa. Padahal hari ini sebenarnya biasa saja, tidak pernah puasa. Apakah ada? Ada. Ma'asyiral muslimin, ini tidak sedang bergibah, tapi karena agar menjadi pelajaran bagi kita. Kita tidak menyebutkan nama, akan tetapi fenomena itu ada di tengah-tengah masyarakat kita. Itu yang pertama. Good vibe. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 162, katakanlah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah hanya untuk Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, apa refleksi Ramadan buat kita? Ma'asyiral muslimin, seorang muslim harus memiliki sifat right devotion. Ibadahnya harus benar. Berapa banyak di antara kita yang melakukan puasa tapi masih belum tahu kaifiatnya puasa, tidak tahu mana hal-hal yang bisa membatalkan. Mungkin di antara kita hanya sifatnya umum saja, asal tidak makan, tidak minum, tidak berjima di siang hari dengan pasangan kita, bukan hanya sekedar itu. Padahal masih banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak membatalkan tetapi bisa menghilangkan pahala puasa kita. Maka kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Ini harus kita hindari bersama-sama. Mumpung Ramadan masih ada, yang belum mendapatkan ilmu tentang bagaimana kaifiatnya puasa, bagaimana kemudian apa-apa yang bisa membatalkan puasa dan bisa menghilangkan pahala puasa, mari kita pelajari bersama agar kita lebih berhati-hati. Jangan sampai sia-sia, karena sebagaimana di dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, meskipun hadis ini tentang masalah sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagai melihat aku sholat, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Perumpamannya adalah sholat, tetapi sebenarnya itu bisa untuk yang lain, puasa, haji dan sebagainya. Hendaklah kita ittiba'ur rasul, karena syarat diterimanya ibadah itu hanya ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba'ur rasul. Lalu yang ketiga, ma'asyiral muslimin, apa refleksi Ramadan bagi kita agar kita bisa menjadi pribadi muslim
setidaknya mendekati paripurna. Yang ketiga adalah kita agar menjadi muslim yang memiliki strong character. Strong character adalah merupakan akhlak yang kokoh, matinul khuluq. Sebagaimana kita sebagai seorang manusia dituntut harus memiliki keseimbangan antara hablum minallah wa hablum minan nas. Tidak hanya ibadah ritual saja, akan tetapi kita juga dituntut memiliki kesalehan sosial. Makanya di bulan Ramadan berapa banyak orang-orang yang sadar, yang kemudian membelanjakan, sedang bertransaksi dengan Allah SWT, membuang hartanya seolah-olah seperti tidak ada apa-apa, biasa saja karena mencari keridhaan Allah SWT. Ma'asyiral muslimin, bahkan Allah SWT memberikan keistimewaan Ramadan ini, salah satunya adalah nanti ketika ada satu malam yang disebutkan di dalamnya khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu, untuk menjemput itu, mulai sekarang mari kita latih bersama-sama setiap malam itu melakukan amal-amal yang istiqomah, yang runtut. Siapa tahu nanti sampai akhir kemudian kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar itu, maka kita tidak akan kesulitan untuk bisa beramal yang seoptimal mungkin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, 3 hal itu setidaknya minimal apa yang bisa kita ambil iktibar dari adanya bulan Ramadan bagi kita. Mungkin syariat puasa memang sudah ada, karena Allah sudah sebutkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Sejak zamannya Nabi Nuh sudah ada puasa, Nabi Daud sudah ada puasa, hingga kemudian Maryam ibunya Isa al-Masih juga sudah ada syariat puasa. Tapi tidak melebihi keistimewaannya bulan Ramadan yang diturunkan kepada umat Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah, kalau Allah sudah memberikan hal ini istimewa kepada kita, lalu apakah kita kayun bersambut? Sudahkah kita menganggap ini istimewa? Sudahkah kita memberikan amalan yang paling istimewa kepada Allah? Mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana untuk mengoreksi diri kita, agar kita terus menjadi hamba-hamba yang senantiasa memperbaiki, dan kelak ketika diambil mudah-mudahan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah fi sirri wal 'alan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin
وأهلك الكفرة والمشركين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا تذكروا الله أكبر. أقم الصلاة.